Berikutnya kita masuk ke sesi kedua dengan tema pencahayaan dalam arsitektur 1. Langsung saja kita mulai kepada presenter Devita Harwin, dipersilakan. Kenalkan, nama saya Devita Harwin dengan NPM 2017-420-174 dengan judul skripsi yaitu pengaruh desain fasad bangunan terhadap kenyamanan visual ruang kerja pada bangunan Intilan Tower Jakarta dengan dosen pembimbing Ibu Mimi Purnama. Untuk bab 1 atau pendahuluan adalah sebagai berikut. Untuk latar belakangnya saya ambil dari pencahayaan alami. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada para penguji dan para hadirin sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devita Harwin dengan NPM 2017-420-174 dengan judul skripsi yaitu pengaruh desain fasad bangunan terhadap kenyamanan visual ruang kerja pada bangunan Intilan Tower Jakarta. Untuk secara singkat, bab 1 atau pendahuluan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah latar belakang. Secara singkat, latar belakang yang saya ambil merupakan inti-inti dari pencahayaan alami sendiri yang membutuhkan sebuah kenyamanan visual. Dan jika diterapkan pada Indonesia sebagai iklim tropis, membutuhkan peran arsitektur tropis yang cukup tinggi. Yang terlihat dari salah satu contohnya adalah fungsi perkantoran yang terletak di Intilan Tower Jakarta. Nah, dari sini didapatkan bahwa kenyamanan visual, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah desain fasad bangunan, sehingga didapatkan pengaruh desain fasad bangunan terhadap kenyamanan visual ruang kerja pada bangunan Intilan Tower Jakarta. Secara singkat, ini merupakan pertanyaan penelitian saya. Kemudian ini adalah tujuan penelitian saya. Selanjutnya, ini merupakan manfaat yang saya harapkan. Kemudian untuk ruang lingkupnya ada dua, yaitu lingkup data penelitian dan pembahasan penelitian. Yang didapatkan data penelitian itu dari survei lapangan, dan pembahasan penelitian adalah hubungan antara desain fasad terhadap dinas tipikal, pencahayaan alami, glare, serta iluminasi. Ini untuk rangka teorinya secara singkat sebagai berikut. Dan selanjutnya saya akan lanjut menuju bab 2 atau tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka saya mau mengambil beberapa teori. Yang pertama adalah pencahayaan alami, yang kedua adalah kenyamanan visual, yang ketiga adalah glare, yang keempat adalah iluminasi, dan yang kelima adalah desain fasad bangunan. Untuk standar yang saya pakai ada dari Lechner atau Norbert dengan standar yaitu sebesar 750 lux untuk sebuah ruang kantor. Dan kemudian untuk BREEAM saya menggunakan beberapa standar. Dan yang terakhir adalah GBCI dan SNI. Dengan standar yaitu 300 hingga 350 lux untuk standar nasional Indonesia. Selanjutnya adalah metode penelitian, dan untuk secara singkat data objek yang saya ambil adalah sebuah ruang kerja di Jakarta Pusat, yaitu Intilan Tower Jakarta. Kemudian untuk tempat penelitiannya ada 3 tipe dinas tipikal, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C, yang saya kunjungi secara langsung melalui survei lapangan. Kemudian ini untuk waktu penelitian yang saya ambil. Dan teknik pengumpulan datanya ada 5. Yang pertama adalah observasi, studi pustaka, wawancara, serta simulasi 3D, serta survei lapangan. Dengan penggunaan standarisasi pengukuran iluminasinya dari SNI 16762-2004. Yang terakhir adalah bab 4 atau hasil dan pembahasan. Untuk hasil pengamatannya secara singkat, saya adalah pengambilan data fisik, eksterior, dan interior bangunan, dan pengambilan data lux menyesuaikan dengan jam dan jarak yang sudah ditentukan. Dengan hasil survei lapangan yang saya dapat, ada titik yang sudah sesuai dengan standar ruang kerja yaitu 300 hingga 400 lux. Dan yang kedua adalah pada pukul 10 hingga pukul 17.30 didapatkan bahwa DNA tipe A memiliki titik pengukuran yang terbanyak. Dan titik pengukuran yang mendapatkan intensitas cahaya di bawah 300 lux itu terlihat tersebar merata. Dan mayoritas terdeteksi pada denah tipe C yang memiliki hasil intensitas cahaya di atas 400 lux paling sedikit. Untuk hasil simulasi Velux-nya secara singkat seperti ini untuk yang tipe A. Ini untuk yang tipe B.
dan ini untuk yang tipe C. Lalu untuk potongannya kurang lebih sebagai berikut. Lalu menurut standar SNI mengenai pencahayaan tingkat minimum untuk ruang fungsi kantoran adalah 350 lux. Maka didapatnya area berwarna biru hingga hijau masih belum memenuhi standar tersebut. Dan menurut buku Daylight in Buildings, untuk menghindari terjadinya glare, perbandingan tingkat iluminasi objek pada background adalah maksimal 3:1. Sehingga terlihat bahwa sisi bagian samping memiliki tingkat glare yang cukup tinggi. Ini untuk beberapa kajian iluminasi dan silaunya yang didapat dari kriteria pemenuhan minimal iluminasi dan glare. Kemudian ini untuk perbandingan antara survei lapangan dengan simulasi Velux terhadap titik-titik yang telah diuji. Di antara ketiga tipe tipikal, didapatkan bahwa tipe C itu memiliki bentuk denah tipikal yang paling menjawab dalam memberikan kenyamanan visual ruang kantor, yang memberikan titik terbanyak dan tidak memberikan glare yang mengganggu aktivitas. Juga karena pengaruh dari tritis yang panjang dan hasil rotasi dari denah di atasnya, sehingga balkon mempengaruhi masuknya pencahayaan yang tidak berlebih dan tidak memberikan silau atau glare secara langsung. Yang terakhir adalah bab kelima atau kesimpulan. Untuk kesimpulannya, yang pertama, sisi yang berdekatan dengan bukaan mendapat pencahayaan yang lebih dari cukup, dan sisi tengah kurang mendapatkan pencahayaan dari standar minimal. Dan yang kedua adalah tidak terbentuknya perlakuan khusus pada sisi-sisi tertentu, sehingga semua mendapatkan matahari yang cukup tinggi, terutama pada orientasi barat dan timur. Lalu terdapat beberapa yang mendapatkan glare, yang bersamaan mendapatkan iluminasi tinggi atau di atas 400 lux. Lalu untuk sarannya, yang pertama adalah bagi pihak pengelola, yaitu mempertimbangkan pengolahan interior untuk kebutuhan penyewa, lalu penambahan tirai untuk menutupi glare berlebih atau melakukan pengalihan fungsi yang menyesuaikan dengan standar. Yang kedua adalah untuk pihak peneliti sebaiknya dapat melakukan observasi dan hal tersebut secara terus-menerus dan perlu melakukan dokumentasi berupa gambar atau foto. Untuk lampirannya, sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya Saudari Devita. Berikutnya akan kita tayangkan video presentasi dari Saudari Yunia Nuria. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Yunia Nuria. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Efek Pencahayaan Buatan sebagai penunjang penataan koleksi dengan metode romantik evokatif di Museum Konferensi Asia Afrika Bandung. Presentasi ini akan dibagi menjadi 3 bagian besar, mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan dan saran. Penjelasan pertama pada bagian pendahuluan yaitu mengenai latar belakang penelitian. Seperti yang kita ketahui, salah satu peristiwa besar yang sukses menjadi sejarah dunia terjadi di kota Bandung, yaitu diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, sehingga dibangunlah Museum KA di Gedung Merdeka Bandung. Koleksi-koleksi pada ruang pamer di Museum KA disusun menggunakan metode romantik evokatif, yaitu cara penyajian benda koleksi di museum dengan mengungkapkan suasana tertentu yang berhubungan dengan objek yang dipamerkan. Dengan kata lain, pengunjung yang datang ke museum diajak untuk merasakan semangat peristiwa ini. Dengan menyampaikan informasi dengan jelas, penerapan pencahayaan buatan di dalam museum harus dapat menonjolkan dan membuat objek pamer terlihat secara bentuk, tekstur, dan warna secara jelas, bahkan tampil menarik. Maka dari itu, pertanyaan penelitian yang diangkat yaitu bagaimana efek pencahayaan buatan sebagai penunjang penataan koleksi dengan penggunaan metode romantik evokatif di Museum Konferensi Asia Afrika. Sehingga penggunaan studi literatur yang mengenai konsep elemen ruang, sirkulasi, dan penyajian koleksi pada ruang pamer, dan efek pencahayaan buatan dengan tata penyajian koleksi dengan metode romantik evokatif dilakukan untuk mendukung analisis penelitian. Selanjutnya pada bagian kedua yaitu analisis struktur museum dan juga pencahayaan buatan pada ruang pamer dengan metode romantik evokatif. Urutan alur cerita pada tata letak benda pajang di area pamer ruang Museum KA sebagai berikut. Tata pamer museum saat ini sudah mengalami renovasi pada tahun 2005 sehingga sudah berbeda dengan gagasan awal. Pada desain area pamer terlihat tetap menegaskan gaya streamline. Orientasi sirkulasi pamer pada Museum KA menerapkan suggestive approach atau pendekatan yang disarankan. Adanya pembedaan antara elemen ruang yang terbentuk di setiap area koleksi membuat pengunjung tetap dapat menangkap dengan
jelas maksud dari objek pamernya. Namun pengunjung dapat memilih sendiri rute alur cerita yang diinginkan. Cahaya matahari juga perlu diminimalisir untuk masuk ke dalam museum karena dapat memudarkan cahaya dan juga merusak material objek pamer. Sehingga cahaya matahari yang masuk ke dalam Museum KA diminimalisir dengan menggunakan broadband screen shade. Adanya cahaya matahari yang masuk juga membuat kontras cahaya menjadi kecil di area-area pamer yang berdekatan dengan jendela atau pada perimeter samping, jika dibandingkan dengan objek pamer yang ada di area dalam. Pencahayaan buatan pada Museum KA menggunakan dua sistem, yaitu general lighting pada area penerima dan juga action lighting pada area-area objek pamer. Masuk pada analisis per area koleksi. Objek pamer yang pertama yaitu bola dunia, data peserta KA. Salah satu koleksi 3 dimensi diletakkan pada area melingkar. Kombinasi antara warna dinding utama yang berwarna putih dan juga dinding penopang koleksi ini dibuat dengan warna abu-abu, memberikan kesan luas dan juga serius. Namun pencahayaan buatan downlighting yang diterapkan membuat hanya setengah dari benda koleksi ini yang mendapatkan cahaya dan sisi bawahnya terlihat gelap. Yang kedua, di Roma pembukaan sidang KA. Koleksi ini dibuat sesuai dengan skala manusia, dilengkapi pula dengan furniture dan patung-patung para delegasi KA sesuai dengan suasana aslinya. Background tirai merah dengan pencahayaan spotlighting memberikan kontras dan juga fokus pada pengunjung. Penekanan pada posisi patung Presiden Soekarno diberikan lampu dengan teknik uplighting yang memberikan efek dramatis. Area ketiga yaitu foto Gedung Merdeka dari masa ke masa. Area koleksi ini dibuat dengan ruangan memanjang, dengan ujung ruang diberikan satu dinding yang dicat dengan warna lebih gelap untuk menekankan dan memberikan kesan ruang yang lebih intim. Penerapan pencahayaan pada lantai juga digunakan untuk menarik pengunjung, namun hasil pengamatan beberapa pemilihan warna cahaya untuk menyinari objek masih berbeda-beda sehingga mengurangi pembentukan suasana dalam ruang. Pada area ini selanjutnya pada area koleksi meja dan kursi rotan dan juga peralatan KA. Pada area ini menjadi berbeda dengan adanya elemen dinding yang berwarna kuning. Warna ini memberikan kesan kuno dan juga tua serta hangat. Pemilihan warna yang kontras mendukung suasana penataan koleksi yang merupakan benda bersejarah. Pada area ini penggunaan pencahayaan menggunakan teknik mounted spotlighting, sehingga benda pajang kurang terfokuskan karena pencahayaan terlalu general untuk menerangi foto-foto yang berada pada dinding. Selanjutnya panel-panel Dasar-Sila Bandung. Area ini dilapisi oleh kayu dan juga pedestal berwarna abu-abu. Area ini dibuat dengan bentuk yang melengkung dan juga alur radial agar pengunjung dapat melihat secara keseluruhan. Teknik pencahayaan mounted spotlighting pada area Dasar-Sila Bandung memberikan suasana megah karena didukung oleh bentuk ruang yang melengkung sehingga ruang terasa melingkupi. Cuplikan Presiden Soekarno. Area ini dilingkupi oleh dinding dan juga permukaan pedestal berwarna gelap, serta plafon yang tidak terlalu tinggi. Warna gelap pada dinding dan plafon memberikan fokus lebih pada objek yang dipamerkan. Selain itu juga pemilihan warna lantai dan juga finishing doff, sehingga tidak mengalihkan perhatian pengunjung dan mengganggu visual area pamer. Pada penataan koleksi, panel penempatan lampu dan juga ruang pamer ini terpisahkan dari elemen arsitekturnya. Titik lampu diupayakan sedekat mungkin dan dijadikan satu dengan area display. Hal ini menjadi salah satu cara dalam konservasi bangunan area cagar budaya, agar tidak merusak elemen arsitektur aslinya. Namun jika dilihat dari hasil pengukuran, didapatkan bahwa angka kuat pencahayaan di museum ini masih di bawah standar untuk aktivitas membaca. Penggunaan pencahayaan buatan juga perlu diperhatikan. Ruang pamer Museum KA menggunakan jenis lampu halogen untuk menyinari benda-benda koleksinya. Beberapa benda koleksi yang disinari menggunakan lampu halogen ini juga masih merupakan benda asli. Surat kabar termasuk dalam benda yang memiliki responsibilitas tinggi. Dari hasil perhitungan, durasi penyinaran lampu pada objek koleksi surat kabar ini sangat terbatas. Dalam kurun waktu 1 hari harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak melebihi batas waktu maksimum total durasi yaitu 25,5 menit. Yang terakhir yaitu pada bagian kesimpulan dan saran. Gedung Merdeka sebagai tempat berdirinya Museum Konvensi Asia Afrika tentunya memiliki nilai arsitektur dan sejarahan yang tinggi. Dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai hubungan arsitektur museum dan pencahayaan buatan dalam menunjang metode romantik evokatif, yaitu gaya arsitektur streamline Art Deco juga dimunculkan pada penataan ruang pamer yang dipertegas dengan pencahayaan buatan. Dinding pada ruang pamer konvensi Asia Afrika dibuat dengan warna kuning, dan juga beberapa material kayu yang digunakan memberikan suasana hangat dan juga bersejarah. Selain itu, beberapa warna abu-abu gelap juga menambah kontras dan juga memberikan kesan serius. Pemilihan warna cahaya didominasi dengan warna kuning dan kalau temperatur yang rendah untuk memberikan efek kuno. Hal ini untuk memberikan penggambaran suasana zaman dahulu yang mungkin penerapan pencahayaannya masih menggunakan lampu pijar atau obor.
Namun, terdapat beberapa keterbatasan pendesain pencahayaan buatan yang dapat dilakukan karena Gedung Konferensi Asia Afrika yang merupakan bangunan cagar budaya. Penggunaan teknik spotlighting dan downlighting yang mendominasi dan juga berulang membuat alur dan penyampaian informasi terkesan membosankan dan kurang fokus bagi pengunjung. Saran yang dapat disampaikan melalui penataan ruang yang tepat dan juga sesuai dengan alur dan konsep yang lebih memanfaatkan elemen pembentuk ruang, tentunya dapat meningkatkan kejelasan dan juga suasana objek pamer. Pencahayaan buat yang diterapkan pada area-area koleksi juga belum semuanya diaplikasikan secara sempurna untuk menerapkan metode romantik evokatif. Misalnya pada area-area yang ingin menekankan area yang menceritakan suasana dramatik dapat menggunakan teknik uplighting. Selain itu, aplikasi ascent lighting pada objek dapat dioptimalisasi dengan memperhatikan aspek konservasi pada museum. Penggunaan lampu jenis halogen dapat diganti dengan menggunakan lampu LED, karena lampu LED tidak menimbulkan damage factor. Pengaplikasian movable sensor untuk membatasi waktu penyinaran juga dapat digunakan untuk memberikan pengalaman dan suasana baru bagi pengunjung. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Berikutnya presentasi oleh Saudari Felicitas Devina Dominic. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu reviewer, dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Felicitas Devina. Pada kesempatan ini ingin menjelaskan mengenai hasil penelitian saya mengenai optimalisasi tingkat iluminasi dengan skylight dan material transparan untuk bangunan deret bertingkat pada ruko gaya tipe A di Ayodhya. Bangunan deret bertingkat berupa ruko merupakan bangunan dengan bentuk linear, tanpa bukaan samping, dan terdiri dari 2 lantai atau lebih. Akibat dari bentuk dan orientasi bukaan yang memungkinkan, cahaya alami sulit untuk mengiluminasi seluruh bagian ruangan, dan lantai-lantai bawah tidak teriluminasi akibat cahaya terhalang oleh bidang lantai. Padahal cahaya alami itu penting. Selain mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan fisik serta mental, cahaya alami juga berpotensi sebagai penghematan dan konservasi energi. Ini adalah ruko gaya yang saya ambil sebagai objek studi dalam penelitian ini, lebih tepatnya ruko gaya tipe A yang tidak memiliki bukaan samping. Berdasarkan pengamatan awal, terdapat 3 bukaan, yaitu inner court, skylight, dan bukaan samping pada sisi utara bangunan atau depan. Diduga akibat lokasi bukaan, dengan bentuk bangunan yang memanjang, area yang tidak berwarna merah, orange, atau kuning memiliki tingkat iluminasi yang rendah. Oleh sebab itu, timbul 3 pertanyaan penelitian mengenai kesesuaian desain perencanaan dengan parameter yang ditentukan, mengenai pengaruh lokasi tangga dan skylight, serta penggunaan lantai transparan, dan mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai DF hingga mencapai standar BREEAM. Parameter yang digunakan adalah parameter dinamis yang memperhitungkan kondisi iklim selama 1 tahun dengan standar IAS LM8312 terdiri dari SDA untuk memperhitungkan kecukupan iluminasi dan ASE untuk memperhitungkan potensi glare atau silau. Sementara untuk parameter statis menggunakan daylight factor dengan standar BREEAM. Penelitian ini dimulai dengan melakukan kajian teori seputar ruko sebagai bangunan deret bertingkat, pencahayaan alami, dan material transparan. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan model objek studi. Model tersebut kemudian dievaluasi, dan dari hasil evaluasi ditentukan alternatif-alternatif untuk disimulasikan. Simulasi alternatif ini terbagi menjadi 3 tahap yang dibedakan berdasarkan variabel bebasnya. Dari tahap 1 hingga 3 berhubungan. Hasil evaluasi dan simulasi kemudian diolah menjadi sebuah evaluasi data yang memperlihatkan perubahan dan perbedaan nilai pada masing-masing alternatifnya. Evaluasi desain perencanaan menunjukkan bahwa ASE yang memperhitungkan potensi silau memenuhi standar, yaitu di bawah 10%. Sementara untuk evaluasi kecukupan iluminasi dengan parameter SDA masih dalam jangkauan dapat diterima. Sementara dengan parameter DF yang merupakan kondisi langit terburuk berada di bawah standar, terutama pada lantai 1 dan lantai 2 pada area tengah ke selatan bangunan. Oleh sebab itu, pada tahap berikutnya, simulasi alternatif akan difokuskan pada lantai 1 dan lantai 2 dengan parameter DF yang masih belum memenuhi standar BREEAM. Simulasi alternatif dimulai dengan simulasi alternatif 1A, yang skenario sesuai dengan desain perencanaan, namun tanpa partisi ruang dan hanya dikaji dengan parameter DF. Alternatif 1A ini bertindak sebagai standar pembanding pada seluruh tahap simulasi alternatif. Kemudian dilanjutkan dengan simulasi alternatif tahap 1, 2, dan tahap 3. Hasil dari simulasi alternatif 1A ini adalah tidak ada nilai DF yang memenuhi standar. Pada tahap 1 terdapat 6 alternatif lokasi dengan 2 tipe bukaan, inner court dan skylight, atau hanya skylight saja.
ditambah dengan material tangga opak atau transparan. Setelah disimulasikan, ternyata alternatif 4, 5, dan 6 dengan tangga kaca lah yang menghasilkan nilai DF rata-rata lantai 2 mencapai standar. Ketiga alternatif ini dilanjutkan ke tahap 2. Hasil simulasi ini dipengaruhi oleh posisi tangga dan skylight, terutama akibat luas area yang teriluminasi. Seperti pada contoh perbandingan antara alternatif 3B dengan 5B, garis cahaya pada 5B menghasilkan area iluminasi yang lebih luas, sehingga nilai DF rata-rata 5B lebih besar. Pada tahap 2, 3 alternatif dari tahap 1 yang bervariasi pada lokasi tangga kaca dan skylight dikombinasikan dengan lantai kaca pada lantai 2. Hasil simulasi menunjukkan bahwa alternatif 5L menghasilkan nilai DF yang mendekati standar. Walaupun selain nilai DF rata-rata lantai 2, belum ada nilai DF yang mencapai standar, namun terjadi peningkatan yang lebih daripada tahap 1. Karena permukaan lantai 8 kali lebih luas daripada permukaan tangga, cahaya yang tersalurkan dan mengiluminasi lantai 1 lebih besar pada 5L. Sebaliknya, nilai DF rata-rata lantai 2 pada alternatif 5L lebih rendah karena cahaya yang dipantulkan permukaan lantai kaca lebih sedikit. Pada tahap ketiga, alternatif 5 dioptimalisasikan dengan meningkatkan nilai VLT dari 65% menjadi 70%, atau menambah dimensi skylight sebesar 10%. Hasil simulasi menunjukkan bahwa keduanya menghasilkan nilai DF yang memenuhi standar, selain nilai DF minimal lantai 1. Meningkatkan VLT berarti meningkatkan intensitas cahaya yang dapat melalui bidang transparan. Sementara penambahan dimensi skylight meningkatkan jumlah cahaya yang masuk. Kesimpulannya, dari alternatif 1A ke tahap 1, tahap 2, hingga tahap 3 menunjukkan adanya peningkatan, hingga mencapai standar pada tahap ketiga. Mengenai nilai DF minimal lantai 1 yang tidak mengalami perubahan, setelah dilakukan uji validitas software, disimpulkan bahwa pada seluruh alternatif yang disimulasikan, seminimalnya ada satu titik perhitungan yang tingkat iluminasinya 0, sehingga menghasilkan nilai DF minimalnya 0. Ini merupakan ilustrasi skenario simulasi alternatif pada seluruh penelitian ini. Dengan lokasi tangga dan skylight yang memanjang searah bentuk bangunan, dikombinasikan dengan tangga dan lantai kaca, serta meningkatkan nilai VLT sebanyak 5% atau penambahan dimensi skylight sebesar 10%, menghasilkan bangunan deret bertingkat dengan tingkat iluminasi yang memenuhi standar BREEAM. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pada desain perencanaan, nilai ASE memenuhi standar. Nilai SDA dalam jangkauan dapat diterima, namun nilai DF tidak memenuhi standar. Lokasi tangga skylight yang memberikan tingkat iluminasi lantai 2 paling tinggi hingga mencapai standar BREEAM adalah memanjang searah bentuk bangunan, yaitu alternatif 5. Penggunaan tangga dan lantai kaca meningkatkan iluminasi pada lantai 1. Tangga kaca sebesar 7,7%, sementara tangga dan lantai kaca sebesar 38,5%. Tingkat iluminasi lantai 1 dapat mencapai standar BREEAM dengan meningkatkan nilai VLT ke VLT 70% atau penambahan dimensi skylight sebesar 10%. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan saya. Baik, terima kasih atas presentasinya Saudari Felicitas Devina. Untuk kita langsung saja masuk ke presentasi berikutnya oleh Saudari Jessica. Pada Saudari Jessica dipersilakan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Jessica. Hari ini saya ingin presentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Atrium dan Desain Fasad Bangunan Terhadap Konservasi Energi Inland Tower Jakarta. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya isu di mana bangunan sebagai salah satu penyumbang energi terbesar yang dapat meningkatkan pemanasan global maupun krisis sumber daya alam. Padahal kinerja bangunan yang baik dapat meminimalisir penggunaan energi oleh penggunanya. Fenomena yang diambil adalah iklim tropis Indonesia yang memiliki intensitas curah matahari yang tinggi, sehingga sebenarnya berpotensi meminimalisir penggunaan energi. Objek studi yang dipilih adalah Inland Tower Jakarta yang merupakan bangunan perkantoran bertingkat tinggi. Bangunan ini dipilih karena memiliki konfigurasi bentuk fasad yang cukup unik dan menarik, karena selain berfungsi sebagai fasad, juga berfungsi sebagai elemen sun shading. Bangunan ini juga memiliki atrium, sehingga memunculkan pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana tingkat efisiensi energi pada bangunan Inland Tower Jakarta, dan yang kedua adalah bagaimana pengaruh keberadaan atrium dan penerapan desain fasad bangunan terhadap konservasi energi. Berikut merupakan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Bangunan ini sendiri berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
Lingkup pembahasan penelitiannya adalah pengaruh keberadaan atrium dari fasad bangunan terhadap total konsumsi energi bangunan Inline Tower Jakarta. Namun total konsumsi energi ini pada penelitian kali ini hanya dihitung berdasarkan kinerja bangunannya saja. Untuk kajian pusakaya saya mengambil 4 teori besar. Yang pertama adalah teori mengenai performance oriented arsitektur, kemudian teori mengenai konservasi energi, beban energi pada bangunan, dan parameter efisiensi energi. Namun, parameter efisiensi yang saya gunakan pada penelitian kali ini adalah EUI, dikarenakan menurut beberapa sumber, validasi dari EUI lebih akurat dan terbaru. Metode penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kuantitatif, di mana saya melakukan 2 jenis penelitian. Yang pertama adalah penelitian evaluatif dengan membandingkan besar konsumsi energi objek studi dengan standar efisiensi EUI. Dan yang kedua adalah penelitian eksperimental dengan mengubah berbagai variabel fasad bangunan dan atrium. Tahap simulasi dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah pembuatan 3D model menggunakan SketchUp, dan yang kedua adalah simulasi energi menggunakan Saphira. Saphira sendiri merupakan software yang dapat mengasumsikan jumlah konsumsi energi berdasarkan luas lantai dan identifikasi fungsi bidang pada model 3D. Tahap analisis dibagi menjadi 2 berdasarkan jenis penelitiannya. Berikut merupakan data existing dari bangunan Inline Tower Jakarta. Berikut merupakan hasil simulasi dari bangunan Inline Tower Jakarta. Dapat dilihat bahwa bangunan Inline Tower Jakarta masuk pada peringkat menengah ke bawah atau third quartile, yang artinya efisiensi energi pada bangunan Inline Tower Jakarta masih kurang baik. Jika dilihat, bangunan Inline Tower Jakarta menggunakan 50 paling besar konsumsi energinya untuk beban pendinginan sebesar 50%, sedangkan paling kecil untuk pencahayaan sebesar 9%. Hal ini dikarenakan bangunan ini merupakan bangunan bertingkat tinggi dengan material fasad kaca, sehingga sinar matahari yang dapat masuk ke dalam bangunan dengan baik, namun bersamaan dengan radiasi panas sinar matahari, sehingga kebutuhan beban pencahayaan berkurang, namun beban pendinginan menjadi bertambah. Sedangkan ditinjau dari lantai tipikal pada tower bangunan, bentuk lantai tipe 1 mengkonsumsi energi paling besar dibandingkan dengan tipe lainnya. Hal ini dikarenakan bentuk dan letak dindingnya yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar, sehingga menyebabkan bayangannya paling minim dibandingkan dengan tipe lainnya. Berikut merupakan hasil simulasi keberadaan atrium. Dapat dilihat adanya atrium meningkatkan 3% dari total konsumsi energi. Kita lihat beban pendinginan menurun apabila tidak adanya atrium sebesar 1,7%. Sedangkan pada beban pencahayaan tidak terjadi perubahan apapun karena apabila dilihat dari hasil simulasi pencahayaan, bangunan Inline Tower Jakarta atrium ini masih didominasi oleh pencahayaan yang baik sebesar 71%, baik ada maupun tidak adanya atrium. Sedangkan berikut merupakan variabel bebas yang diuji pada penelitian eksperimental. Berikut merupakan hasil dari penelitian eksperimental di mana yang berwarna merah artinya meningkatnya konsumsi energi, sedangkan yang berwarna hijau artinya menurunkan besar konsumsi energi. Sedangkan pada tabel visible light transmittance memiliki sedikit perbedaan arti, di mana menurun arti yang berwarna merah artinya membutuhkan lebih banyak energi, sedangkan yang berwarna hijau lebih mengurangi kebutuhan energinya. Dari hasil simulasi ini dapat dilihat bahwa keberadaan sun shading, nilai SHGC, dan nilai VLT merupakan aspek yang paling mempengaruhi konservasi energi. SHGC dan nilai VLT sendiri merupakan spesifikasi dari material fasad kaca. Sehingga dapat dari penelitian ini dapat disimpulkan yang pertama adalah efisiensi energi pada bangunan Tower Jakarta masuk pada peringkat menengah ke bawah, yang artinya Inline Tower Jakarta masih belum mencapai efisiensi energi karena besarnya energi pendinginan. Sedangkan untuk keberadaan atrium meningkatkan total konsumsi energi sebesar 3%. Sedangkan pada desain fasad bangunan yang diuji memiliki pengaruh yang cukup signifikan dari 5 sampai 11,6%. Adapun saran yang dapat saya berikan untuk dalam merancang bangunan kantor bertingkat tinggi di iklim tropis, yang pertama adalah mempertimbangkan jenis kaca pada fasad bangunan, kemudian yang kedua adalah menggunakan peneduh atau external atau sun shading untuk menghalangi radiasi panas dan silau,
namun dapat menyesuaikan dengan sisi orientasi bangunan. Sedangkan yang ketiga adalah memperbanyak ruang luar agar ventilasi alami dapat masuk ke dalam bangunan. Sedangkan untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini hanya berdasarkan pada kinerja selubung bangunan saja, sehingga penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan keadaan existing bangunan dengan lebih detail seperti besar konsumsi energi oleh pengguna dan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya, Saudari Jessica. Berikutnya kita masuk ke sesi ulasan oleh Bapak Suryamanto yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dimoderatori oleh Ibu Mira Dewi. Pada Bapak Suryamanto, pertama-tama dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Tessa ya. Jadi sudah ada tiga ya, Devita, Felicitas, dan Jessica ya. Yang Mbak Yunia tadi nggak bisa didengar ya. Baik, yang pertama tadi Devita ya, Devita Arwin ya. Ini intilen ya, sama dengan yang Jessica ya, intilen juga ya. Iya. Baik, jadi ini kita masuk ke lingkungan pencahayaan ya. Kalau tadi di sesi 1 kita bicara lingkungan akustik ya, lingkungan suara yang tidak bisa digambar. Kalau lingkungan pencahayaan ini bisa digambar ya, karena sudah visual begitu ya, sudah muncul begitu ya, sudah terlihat begitu ya, bisa diapresiasi ya dengan melihat begitu ya. Nah, lingkungan pencahayaan ini bukan ada yang bocor, panitia mungkin ada yang bocor ya. Mungkin operator. Ya, sudah saya mute. Bapak Suryamanto juga diingatkan waktu ulasannya 5 menit. Iya, baik. Ya, Devita. Jadi ini visual comfort ya di dalam ruang, faktor fasad ya dengan menggunakan simulator Velux ya. Nah, ini ada pertanyaan untuk Devita ya, mungkin bagi teman-teman juga bisa menyiapkan pertanyaan ya. Ini kan side lighting ya pada arsitektur dengan sun shading ya, dengan tritisan begitu ya. Nah, jadi apakah Anda melihat ya keuntungan ya arsitektur tritisan tadi, sun shading pada bangunan intilen ini terhadap kualitas kenyamanan visual ya di dalam ruang begitu ya. Misalnya begini, dikontraskan dibandingkan misalnya ya, walaupun Anda nggak mengukurnya, dikontraskan dengan yang glass box, arsitektur yang glass box ya, yang kaca, ditutup kaca penuh begitu ya. Yang ini dengan tritisan. Nah, apakah kualitasnya berbeda menurut Anda ya, Devita? Ini saya ingin dengar pendapat Anda. Baik, sebelumnya terima kasih Pak atas pertanyaannya. Menurut saya pribadi mungkin itu cukup berpengaruh Pak dalam kenyamanan visual, karena jika dibandingkan dengan beberapa gedung perkantoran yang modelnya seperti saat ini itu mungkin sistem pencahayaan alaminya tuh terbilang cukup langsung, cukup direct, tidak ada penghalang atau refleksi terlebih dahulu dalam pengantaran pencahayaan tersebut, sehingga mungkin terjadi beberapa hal yang cukup mengganggu kenyamanan visual. Contohnya dalam glare dan iluminasi yang terlalu tinggi sehingga menyilaukan mata. Itu mungkin yang menjadi pembeda antara Intiland Tower Jakarta dengan bangunan-bangunan perkantoran lainnya di Jakarta, karena Intiland Tower Jakarta walaupun juga mengalami beberapa gangguan kenyamanan visual di kondisi tertentu, akan tetapi terutama pada bagian utara dan bagian selatannya cukup menanggulangi hal-hal tersebut, karena ada penanggapan melalui tritisan dan juga pembentukan denah tipikal yang menyebabkan terdapat beberapa area yang memiliki balkoni. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Iya, baik-baik ya. Jadi Devita ya. Jadi ini diskusi antara peran
tadi saya mengangkat bentuk ruang dan material. Jadi ada dua faktor ya, faktor bentuk, faktor material. Nah ini bangunan yang menonjolkan aspek bentuk ya, bentuk tritisan, shading, sun shading, bentuk yang secara fisik ya, secara ini bentuk itu menaungi. Dan menurut Anda pada bagian utara selatan bekerja cukup baik begitu ya, Devita ya? Iya, Pak. Baik, ya, oke. Oke, saya mau pindah ke Jessica. Ya, Jessica, Jessica. Jadi Anda juga anu ya, intilen ya. Iya, tapi Anda memakai kacamata yang berbeda, yaitu energi operasional, begitu ya. Nah, kalau tadi saya tanyakan begitu ya, arsitektur bentuk tritisan yang bersirip-sirip seperti itu punya kinerja baik menurut Devita pada lingkungan visualnya. Nah, saya ingin tahu sekarang, kalau Anda kan membandingkan antara inner court ya, atrium tadi dengan selubung tadi ya. Nah, menurut Anda arsitektur selubung luar yang bersirip-sirip tadi bagaimana perannya dengan energi operasional begitu ya bangunan? Silakan Jessica. Terima kasih Pak sebelumnya. Jadi untuk bentuk fasad bangunan untuk Intan Tower Jakarta menurut simulasi energi, memang dari simulasi energi untuk pencahayaannya cukup baik. Namun secara energi beban pendinginannya tetap kurang baik karena material fasad kaca yang digunakan adalah clear glass dan tanpa menggunakan insulasi. Sehingga walaupun pencahayaan alami masuk dengan cukup baik, namun bersamaan dengan radiasi panas matahari yang sehingga meningkatkan kenaikan suhu pada ruang. Maka dari itu beban pendinginan pada Intan Tower Jakarta sangat tinggi dan menyebabkan efisiensi energinya berada di peringkat menengah ke bawah. Seperti itu, Pak. Sama juga dengan keberadaan atrium. Oh, oke. Jadi mungkin yang atrium lebih ini ya, tadi itu walaupun meningkatkan pencahayaan, tetapi meningkatkan juga energi pendinginan ya. Iya, betul, Oke. Pak. Baik. Terima kasih Jessica begitu ya. Jadi ini kan kita menstudi evaluasi ya, studi evaluasi kinerja bangunan ya, bentuk-bentuk seperti apa yang performa visualnya, bentuk-bentuk apa yang seperti performa energi operasionalnya itu paling baik. Nah, kita mencari bentuk, komposisi bentuk dan material yang optimum, pencahayaannya bagus, energi operasionalnya bagus, begitu ya. Nah, ini arsitek mencari ke sana. Ya, ini perlu banyak kajian lagi ya, Jessica ya. Baik. Mohon maaf, Bapak Suryamanto, waktu ulasannya sudah habis. Oke, silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Berikutnya dipersilakan kepada Ibu Mira Dewi untuk memoderatori jalannya sesi diskusi dan tanya jawab. Ya, Ibu, baik. silakan. Baik, terima kasih. Untuk saya langsung saja ya. Untuk Devita, ini ada pertanyaan dari Pak Yanto Diablo. Apakah standar luminasi dari SNI masih valid? Mengingat kita sekarang bekerja sudah menggunakan gadget atau laptop, komputer, dan lain-lain. Saya pernah mencoba meneliti luminasi cahaya di studio arsitektur, ternyata 100 lux saja cukup nyaman. Silakan, Evita. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya kepada Bapak Yanto dan Ibu Mira. Selamat pagi kepada Pak Yanto. Mungkin saya izin menjawab untuk standar luminasi SNI. Menurut saya mungkin saat ini masih cukup valid. Hal ini saya bisa katakan karena pada saat saya survei lapangan dan mempertanyakan hal tersebut kepada pihak divisi pengelola arsiteknya, mengatakan bahwa saat ini mereka masih menggunakan SNI sebagai standar dalam pengolahan ruang-ruang perkantorannya di sana.
Dan sepengetahuan saya, memang pada setiap standar pun dibagi area kerjanya berdasarkan tipe pekerjaan yang dilakukan. Jadi mungkin terjadi perbedaan antara luminasi yang diharapkan ada pada ruang perkantoran yang mungkin pekerjaannya berbeda dengan studio arsitektur. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Yato pertanyaannya. Saya akan lanjut kepada pertanyaan untuk Devita dari Wulan Ayu. Selain perubahan dari desain layout interior, apakah ada saran dari segi bangunannya sendiri sehingga dapat menjamin kenyamanan visual untuk seluruh tenan di bangunan ini? Silakan, Devita. Terima kasih sebelumnya kepada Wulan atas pertanyaannya. Mungkin jika dibahas melalui studi objek yang saya lakukan, hal ini dalam segi bangunan kurang bisa untuk diolah karena bangunan tersebut sudah kondisinya sudah ada sejak lama dan memang kondisi awal bangunan arsitektur tersebut terbentuk masih berupa area kosong. Jadi area-area tenan-tenan tersebut tuh sifatnya tambahan atau menyesuaikan dengan keadaan. Jadi mungkin lebih ke arah pengolahan di dalam bangunannya, bukan bagaimana merubah bangunan dari arsitek terkenalnya, yaitu Paul Rudolph yang sudah ada. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Oke, baik. Saya akan lanjut. Apakah penggunaan warna putih pada fasad bangunan itu juga Devita pertimbangkan di dalam simulasi? Baik Bu, saya izin menjawab. Untuk warna saya menyesuaikan dengan warna dan material, saya menyesuaikan dengan kondisi existing yang ada, dan saat ini kondisi existing yang ada menggunakan material yang dindingnya yang pertama mungkin menyesuaikan dengan tenan-tenan yang ada. Akan tetapi secara eksterior mereka memiliki material yang sama dan mayoritas menggunakan warna putih serta bantuan dari tanaman-tanaman rambat. Mungkin di situ cukup berpengaruh terhadap refleksitas dari cahayanya tersebut sehingga terjadi tidak terjadi pencahayaan secara langsung dan mengurangi masuknya glare yang ada ke dalam ruangan. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Jadi singkatnya Devita memakai warna apa adanya. Iya, yang ada di bangunan itu. Ya, karena jadi tidak mencoba untuk merubah gitu ya. Tidak, Bu. Karena saya menyesuaikan dengan kondisi existing bangunannya untuk meninjau ruangan di dalamnya. Begitu. Ya, itu tadi pertanyaan dari Jeremia Edward ya. Sekarang yang terakhir dari Kalia di Ruasita Kalia. Singkat saja. Jadi apakah Devita juga membahas tentang itu kan ada lantai 16, 17 dan sekian ya. Itu apakah dibandingkan sehingga diketahui bahwa makin ke atas itu dia ada perubahan atau bagaimana? Apakah Devita sampai sejauh itu? Saya izin menjawab, Bu. Saya tidak sampai sejauh itu karena keterbatasan dalam studi lapangan. Yang pertama itu, kedua karena izin, dan yang ketiga karena saya mengambil 3 tipe denah tipikal saja. Saya hanya membandingkan antara 3 hal tersebut, bukan dari berharga kayak seperti ketinggian. Saya tidak membahas sampai sejauh itu. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Devita. Terima kasih, Ibu. Sekarang saya beralih ke Dena. Dena ini banyak sekali pertanyaannya, tapi yang pasti setelah saya ringkas adalah demikian. Jadi itu kan skylight, ya topiknya adalah skylight. Nah, kemudian Dena memperbesar dimensi dari skylight tersebut. Nah, apakah Dena sudah mempertimbangkan karena ini ada di daerah tropis, ya, dari radiasi panas? Karena semakin besar skylight, radiasi panas juga akan semakin banyak yang masuk. Silakan, Dena. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya jawab, saya tidak menguji secara langsung apakah nilai ASE-nya masih di bawah standar. Namun dengan kondisi existing yang ada sebelum diperbesar, itu nilai glare-nya itu masih sangat rendah, besar 2%. Kalau misalkan di standar ASE LM8312 itu
standar glare itu adalah yang masih bagus itu di bawah 10%. Jadi masih ada spare 8%. Namun untuk ada kemungkinan glare-nya itu terkonsentrasi di area bawah skylight itu. Sebab itu saya menyarankan untuk adanya penelitian tambahan mengenai bagaimana respon dari pengguna ruangannya, apakah area situ sangat mengganggu kah, atau mungkin kalau misalkan area itu hanya disirkulasi, jadi tidak ada masalah kalau misalkan glare tinggi. Seperti itu. Ya, mungkin tadi ada sedikit berbeda pengertian. Yang ditanya adalah radiasi panas, Dena. Oh, radiasi panas Ya. saya tidak mengukur tingkat panasnya. Ya, jadi melalui penelitian ini Dena tidak melihat itu ya, karena dikaitkan dengan memperbesar dimensi skylight, itu radiasi panas akan semakin tinggi, Mas, dalam ruangan. Itu sebenarnya pertanyaannya. Jadi mungkin jawabannya adalah sudah di luar dari konteks ya. Betul, sudah di luar dari konteks. Ya, karena Dena sudah mengecilkan gitu ya skupnya. Gitu. Tapi bagus juga, boleh dipertimbangkan karena tropis ya, skylight itu juga membawa radiasi. Gitu. Mungkin ada penelitian lebih lanjut dari teman yang lain, begitu. Nah, kemudian ada satu lagi di sini, bagaimana pertimbangan untuk melakukan optimasi melalui memperbesar dimensi skylight dibanding melalui hal lain seperti bentuk, material, dan warna permukaan. Apakah tiga hal ini juga material, warna permukaan juga Dena pertimbangkan dalam simulasi? Dalam simulasi, warna material itu sudah paling, yang nilai reflektivitasnya paling tinggi untuk standar digunakan dalam ruko, yaitu sebesar 65-70%. Saya agak lupa, tapi sekitar angka itu. Jadi saya tidak menambahkan lagi dan tidak merubah materialnya. Karena lebih tinggi itu berarti maintenance-nya harus lebih berat. Ya. Jadi Dena ambil yang udah paling tinggi ya. Ya, paling tinggi dalam arti yang dimungkinkan, gitu kan? Ya. Oke. Terima kasih Dena. Yang terakhir untuk Jessica. Ya, Jessica, dalam rangka untuk konservasi energi, Anda memilih untuk menggunakan pencahayaan alami. Namun salah satu kerugian pencahayaan alami adalah dapat menimbulkan kenaikan suhu. Bagaimana Anda menanggulangi masalah tersebut jika memilih menggunakan AC, maka hal ini bertentangan dengan latar belakang penelitian. Silakan Jessica. Mohon maaf Bu sebelumnya. Jadi yang saya tangkap dari pertanyaannya, bagaimana saya menanggulangi untuk mengurangi penggunaan energi, seperti itu? Dapat menimbulkan kenaikan suhu kan? Ya kan? Nah kemudian ruangan itu kan pakai AC. Nah itu kan jadi bagaimana Jessica mempertimbangkan itu tersebut. Ini pertanyaan dari Cindy Claudia. Silakan. Jadi berdasarkan hasil penelitian eksperimental saya, dengan mengganti jenis material fasad kaca seperti tingkat SHGC yang lebih rendah, sehingga itu kan meningkatkan suhu ruang, sehingga membuat suhu ruang menjadi lebih stabil dan tidak terlalu banyak membutuhkan energi pendinginan seperti AC, seperti itu. Karena radiasi panas yang masuk, suhu yang masuk ke dalam ruang tidak terlalu panas apabila SHGC-nya lebih rendah. Oke, seperti itu. Semoga menjawab. Yang terakhir, jenis kaca apa yang kira-kira cocok digunakan pada bangunan tingkat tinggi agar radiasi matahari tidak banyak masuk ke bangunan? Apakah ini juga menjadi concern Jessica di dalam penelitian? Pertanyaan ini dari Regina ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi karena pada penelitian kali ini saya menggunakan variabel solar heat gain coefficient dan visible light transmittance sebagai spesifikasi kaca, maka yang saya dapat jawab, material fasad kaca dengan nilai solar heat gain coefficient yang rendah dapat menurunkan penggunaan energinya.
penggunaan energi untuk beban pendinginan, sedangkan visible light transmittance dapat digunakan untuk mengurangi beban pencahayaan. Jadi apabila ingin diterapkan pada suatu kaca, mungkin perlu diperhatikan nilai visible light transmittance dan solar heat gain coefficient-nya. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin pertanyaan sudah selesai. Terima kasih kepada Devita, Dena, dan Jessica. Silakan saya kembalikan kepada Resa.